mulai, Ya, silakan Ibu. Heeh. terdengar ya? Ya, terdengar Bu Sri. Heeh, monggo. Terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat bergabung kepada sahabat pulpen semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah, Bu Sri. Baik. Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Senang sekali bisa pada kesempatan ini bisa bertatap muka kembali setelah beberapa pekan jeda, gitu ya. Baik, untuk ini agar kegiatan kita itu lancar dan mendapat keberkahan, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selama beberapa menit ke depan, saya Sri Rohmatiah Jalil akan membersamai Bapak Ibu dalam acara pertemuan pulpen yang ke-13. Pertemuan ini merupakan acara rutin yang diselenggarakan oleh pulpen. Pulpen itu sendiri mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya, kependekan dari Perkumpulan Pencinta Cerpen di Kompasiana yang digagas oleh Bang Edward Horas. Meskipun baru 1 tahun, 10 April kemarin, pulpen itu banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang super keren. Nah, di antaranya sayembara cerpen itu yang saya seperti kemarin itu, terus penjamuan sastra cerpen Kompasiana, lalu pembukuan karya para juara yang saat sayembara itu. Pelatihan penulisan cerpen dan pelaksanaan sayembara itu dilaksanakan sebaik mungkin. Jadi tidak asal-asal pulpen itu. Nah, karena selalu menghadirkan narasumber yang mumpuni, yang pakar-pakarnya gitu ya. Seperti saat ini juga gitu ya. Nah, sebelumnya oh ya, sayembara cerpen pulpen yang ke-12 kemarin itu kan sedang berlangsung nih Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa segera membuat karya itu segera diikutkan. Temanya itu bebas, genrenya bebas. Silakan untuk syarat dan ketentuannya bisa cek di Kompasiana. Nanti di grup apa namanya komunitas pulpen bisa ada di situ syarat dan ketentuannya. Kemudian satu lagi nih, bagi keluarga pulpen yang cerpennya dibukukan dan belum mengirimkan foto dan bionarasi, silakan mengirim ke alamat email pulpen dengan alamatnya cerpen.sastra kecil semua ya Bapak Ibu tanpa spasi, cerpen.sastra@gmail.com. Nanti saya tulis di kolom komentar ya untuk yang karyanya yang akan dibukukan. Demikian itu sekilas tentang pulpen. Baik, untuk acara webinar hari ini, seperti dikatakan tadi, selalu mengundang pakar. Nah, pada kesempatan ini, pulpen juga mengundang seorang pakar yang tidak asing lagi nih di Kompasiana. Namanya Ibu Nina Sulistiati. Beliau adalah seorang guru bahasa Indonesia di salah satu SMP Kabupaten Sukabumi. Nggih, Bu. Sejak tahun 1994. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah kenal Ibu Nina? Sudah? Mungkin kita mengenalnya melewat tulisan-tulisan ya Bapak Ibu. Tidak mengenal wajahnya seperti apa. Orangnya seperti apa, tiangnya gitunya. Nah, pada saat ini keren sekali Bu Nina itu dihadirkan di acara pulpen untuk memberikan materi. Nah, selama 30 tahun
eh, ini ya Bu, mengajar bahasa Indonesia, beliau itu sebagai ketua MGMP Bahasa Indonesia Subrayon Cibadak Sukabumi ya Bu. Cibadak Sukabumi, lalu sebagai pengurus GLN Kabupaten Sukabumi sejak tahun 2019. Ya, Bu. Nah, dari pengalamannya mengajar bahasa Indonesia, lebih kerennya Bu Nina itu telah menghasilkan banyak karya seperti kumpulan cerpen gitu ya. Asa di balik duka Wanodia, dia Wanodia. Kumpulan cerpen, lalu melahirkan novel juga yang berjudul Serpihan Atma dan kumpulan puisi Ulangitkan Asa dan Rasa. Keren kan Bu, Bapak, Ibu? Narasumbernya hari ini lebih keren lagi. Bu Nina itu telah menerbitkan 26 antologi bersama teman-temannya di beberapa komunitas. Masya Allah. Bapak Ibu, dari pengalamannya Bu Nina selama 30 tahun mengajar bahasa Indonesia, saat ini beliau akan membagikan ilmunya tentang perlukah catatan kaki pada penulisan cerpen. Tema yang menarik tidak Bapak Ibu? Menarik. Tentunya sangat menarik ya, karena kita sering melihat itu catatan kaki itu ada di sebuah artikel apa karya tulis yang bukan fiksi ya, bukan cerpen. Nah, kali ini Bu Nina akan membahas tuntas tentang perlukah catatan kaki dalam cerpen. Nah, baik, tidak berlama-lama karena kita juga tidak sabar ingin mendengarkan, menyimak materinya. Kepada Ibu Nina, saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Sri atas prolognya. Wah, tadi saya dibilang pakar, tampaknya kurang tepat ya. Pakar itu kan kalau sudah hebat gitu. Saya masih belajar Bu Sri ya, kita sama-sama belajar. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih ya kita bisa bertemu di kelas Maya pada sore ini. Sebenarnya saya nggak ingin membagi ilmu sih, tapi sekedar berbagi, kita sharing saja lah ya. Kita sharing, kalau dianggap saya pakar juga enggak, karena apa? Saya yakin di sini banyak lah yang lebih pakar ya. Di sini ada mentor saya, Pak Edward. Saya juga menginformasikan ini ada Ibu Nini Tirtovi Rahayu, itu mentor saya. Beliau sudah hebat menghasilkan buku yang cukup banyak gitu. Saya belajar dari beliau, kemudian beberapa teman juga di sini sudah, saya yakin sudah pada punya buku. Saya hanya ingin berdiskusi saja. Terus terang saya orangnya nekat nih, ketika Bang Edward menyapa saya di Japri ya untuk menawarkan mau nggak jadi narasumber. Sebenarnya deg-degan juga sih, tapi nggak apa-apa lah, kita coba saja, kita diskusi ya, kita tidak saya tidak akan membagikan ilmu, kita diskusi, kita ambil beberapa contoh cerpen nanti. Tapi sebelumnya saya ingin mungkin ini juga salah satu pertanyaan atau artikel Bang Edward ya di salah satu Kompas ya. Bang Edward mengatakan memaparkan perlukah penggunaan catatan kaki dalam karya cerpen. Ini yang akan disampaikan kita, yang akan kita ulas pada sore ini. Nah, tapi sebelumnya saya akan memahamkan dulu. Saya yakinlah banyak teman-teman yang sudah pakar, yang sudah paham, apalagi kalau yang sudah pada S2, kalau sudah pasti ya yang namanya jurnal ilmiah atau karya ilmiah itu pasti ada salah satunya penggunaan catatan kaki. Kalau saya terus terang ini 30 tahun yang lalu Bang, terpaksa saya kemarin buka-buka lagi karena kalau di pelajaran SMP kan tidak sampai kepada catatan kaki, paling hanya bagaimana ketika mengajarkan anak itu menggunakan daftar pustaka gitu, tidak sampai ke catatan kaki, ada ibit, lokbit dan sebagainya. Jadi saya kemarin buka-buka lagi, tapi kita sekilas nanti mengulas tentang hal itu. Baik Bang, silakan lanjutkan. Nah mungkin nggak asing lagi teman-temannya bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia catatan kaki itu pengertiannya adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah. Jadi ada di halaman bawah buku yang biasanya tulisannya lebih kecil.
kemudian menggambarkan tentang rujukan yang ada di dalam naskah buku tersebut. Kemudian menurut garis kerap, ini komposisi dari dulu, ini bukunya beliau sudah lama masih tetap jadi bahan rujukan, mengatakan bahwa catatan kaki itu adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Jadi itu mungkin ada pertanyaan, apa sih bedanya catatan kaki dengan daftar pustaka gitu ya? Kalau catatan kaki itu kan ada di halaman bawah, dia menggambarkan tentang hal-hal yang ingin dijelaskan oleh penulis dalam halaman yang bersangkutan. Kalau daftar pustaka itu secara umum dia berada di bagian akhir sebuah buku atau sebuah naskah. Ya lanjut Bang. Kemudian apa sih fungsi catatan kaki? Nah, Bapak dan Ibu silakan nanti saya mengambil rujukannya. Salah satunya itu dari ini sudah saya sampaikan di sini ya, ada di sana bahwa fungsi catatan kaki itu memberikan pembuktian bahwa kita mengambil pernyataan atau keterangan dari seseorang di dalam tulisan-tulisan kita. Kemudian yang kedua, menunjukkan adanya peminjaman bahan atau istilah, mungkin ya, istilah atau fakta-fakta yang bersifat umum, itu tidak perlu diberi, tapi yang diambil itu adalah istilah-istilah untuk menjelaskan kata-kata yang tidak kita pahami. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan keterangan atau petunjuk. Misalnya kalau kita menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh kita itu ada di halaman berapa, sub berapa, dan karya ilmiah yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya fungsi catatan kaki juga menjelaskan referensi yang digunakan dalam pernyataan dalam teks. Selanjutnya menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang, tetapi tidak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur. Jadi kalau ditulis di dalam teks yang ada itu dianggap akan mengganggu alur, maka dia ditulis di bagian bawah. Selanjutnya menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama. Misalnya ada yang sama, biasanya menggunakan bandingkan dengan hal. Kita menuliskan sesuatu yang sama dengan milik orang lain, maka kita bisa menggunakan footnote disebut, catatan kaki di bawahnya begitu. Ya, lanjut Bang. Mungkin saya nggak terlalu cepat ya. Bicara saya terlalu cepat enggak? Ya, unsur-unsur catatan kaki ini ada nama penulis pengarang atau penerjemah dan editor. Ini ditulis lengkap tanpa gelar kesarjanaan. Kemudian untuk penulis yang bukan penulis asli dicantumkan seperti penulis asli. Kalau dicatat apa di daftar pustaka kan tidak. Yang ditulis awal itu adalah nama yang pertama, yang lainnya bisa DKK dan sebagainya dan kawan-kawan gitu, tidak perlu ditulis. Kemudian penyusun, penyadur itu ditulis semuanya di dalam catatan kaki. Kemudian judul buku ditulis lengkap-lengkapnya. Huruf pertama judul ditulis huruf besar kecuali ada kata sambung. Kata sambung itu misalnya dan atau kata depan di, seperti itu nggak perlu ditulis huruf besar. Kemudian tahun penerbitan, tahun berapa sumber kutipan atau referensi diterbitkan atau dipublikasikan juga ditulis di dalam catatan kaki. Dan yang paling penting itu di dalam catatan kaki itu ada nomor halaman. Kalau dalam daftar pustaka kan nggak ada halaman sekian, nggak ada. Tapi di dalam catatan kaki itu ada, harus dijelaskan begitu. Ya mungkin seperti itu Bang. Lanjutkan Bang. Nah, ini contoh-contoh penggunaan catatan kaki. Kalau catatan kaki itu bisa diambil bisa dari sumber dari buku. Ini ditulis nama lengkapnya. Nah ini bedanya. Bedanya kalau dalam daftar pustaka Bapak dan Ibu, penulisan daftar pustaka itu nama warga atau nama marga itu ditulis di depan. Ya, contoh begini, Budi Martono. Kalau dalam daftar pustaka itu Martono, Budi. Kemudian tahun penerbitan, judul buku, kemudian penerbitnya, dan tidak ada halaman kalau daftar pustaka. Tapi kalau dalam catatan kaki ini ada halaman dan tidak perlu ditulis kembali. Gitu. Kemudian selanjutnya, gimana Bu? Ya, tadi kita tuliskan kepada itu saja ya. Yang tadi kita gunakan itu adalah catatan kaki yang dipakai di dalam jurnal ilmiah atau karya ilmiah. Yang perlu kita tekankan sekarang adalah
pertanyaan yang disampaikan, perlukah catatan kaki dalam cerpen? Kemudian apakah tidak berlebihan tuh catatan kaki itu ada dalam cerpen yang kita buat? Untuk menjawab itu, nah ini Bapak dan Ibu ya, saya ingin nanti kita meminta diskusi saja lah ya pada kesempatan ini. Saya sudah mengambil ya, saya sudah mengambil. Silakan Bapak dan Ibu membaca. Jadi salah satu contoh puisi dari Faisal Odang di tubuh Tara dalam rahim pohon ditulis di Kompas juga. Ini saya ambil di Ruang Sastra. Terima kasih juga nih kepada Kang Rasul ya. Kemarin saya mencari referensi-referensi cerpen yang ada catatan kakinya. Alhamdulillah beliau membantu sekali Bang Edward, beberapa link di Ruang Sastra bisa saya cari di sini. Nah, lihat Bapak dan Ibu silakan sejenak untuk membaca teks ini. Mudah-mudahan terbaca ya. Sudah Bapak dan Ibu untuk membacanya? Sebelum Bang? Belum Bang? Ya, sudah ya. Pertanyaan saya, apa kesan Bapak dan Ibu ketika membaca teks ini, terutama dengan kata-kata yang ada bercetak tebal? Silakan mungkin bisa memberikan tanggapannya. Nggak paham, Bu. Tidak paham, tidak mengerti, yaitu pasiliran itu apa ya? Ya, pasiliran itu apa? Indo itu apa? Wis bikin mumet ya. Ini apa gitu? Untuk memahami cerpen ini kita harus berpikir keras begitu. Nah, kemudian bandingkan kalau kita ada di halaman berikutnya, Bang, di slide berikutnya. Silakan, Bang. Nah, di dalam cerpen itu penulis menuliskan beberapa kata. Tora adalah pohon besar berdiameter bla 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 dan seterusnya. Nah, tentu saja kalau ada catatan ini, maka kita akan memiliki kesempatan untuk mencari artinya. Kalau tadi kan kalau kita bandingkan di slide berikutnya, kita tidak paham apa itu Tora, apa itu pasiliran dan sebagainya. Tapi kalau ada catatan kaki, maka kita akan paham, oh Tora itu demikian. Cuma hanya resikonya memang kalau cerpen-cerpen yang kita buat terlalu banyak kata-kata, ini kata-kata bahasa daerah ya, kata-kata bahasa daerah Toraja ini. Kalau kita menggunakan terlalu banyak kata-kata yang tidak dipahami oleh pembaca, kasihan juga pembacanya begitu ya. Maka kalau kita tidak membuat catatan kaki, kita akan membuat pusing pembaca dan cerpen yang kita buat tidak kita pahami. Contoh lain silakan Bang, berikutnya Bang. Nah, ini dari Awit Radiani, cerpen dari Kompas juga. Kita lihat, Bapak dan Ibu silakan melihat judulnya. Kira-kira paham tidak judulnya itu apa? Karena judul itu kan pasti merupakan kepala dari isi cerpen yang kita buat begitu kan. Dengan judul itu kita akan bisa menerka-nerka ini arahnya kemana nih cerpen itu. Kira-kira paham nggak? Tidak ya. Iya, Ngeblank. secara pribadi. Ngeblank ini apa ini arahnya kemana ini cerpen ini kan? Oleh karena itu kita memang juga membutuhkan suatu penjelasan dari apa yang disampaikan oleh si penulis. Ada catatan-catatannya ini ada. Aku meluruskan kaki di Ofuro. Ofuro itu apa begitu ya? Di mana ini apa nama tempat, apa nama benda dan sebagainya. Kemudian ada lagi brand. Kalau brand sih mungkin sudah agak-agak tenar ya, kita paham brand itu adalah merek begitu kan. Kemudian yang di bawahnya Ojigi, melakukan Ojigi. Nah, Bapak dan Ibu ini menarik buat saya, melakukan Ojigi. Nah, Ojigi itu sebenarnya ini kata-kata bahasa apa ya ini ya? Bahasa Jepang kalau nggak salah. Karena ini setting ceritanya adalah di Jepang. Dia menuliskan untuk menjelaskannya tidak menggunakan catatan kaki, membungkuk dalam-dalam. Nah, kalau caranya seperti ini kan memang kita juga paham gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk penulisan dari catatan kaki begitu. Silakan Bang, selanjutnya. Nah, ini ada lagi. Kami memasuki Sokudo. Apa ini Sokudo? Kalau orang yang sudah berpengalaman ke Jepang mungkin paham ya maknanya. Kalau saya pribadi nggak ngerti gitu. Itu apa? Edo mengambil 2 pasang hasi. Hasi itu apa gitu.
Sehingga si penulis mau tidak mau harus memberikan penjelasan kepada kata-kata yang dibuat di dalam cerpen itu supaya pembaca tidak kebingungan. Nah, silakan Bang, selanjutnya. Nah, ini Waris Rofi, tukang tongkok, ini juga sama. Ya, tukang tongkok itu apa? Tukang tongkok ya. Maka kita harus bisa membuat memberikan penjelasan dari apa yang ditulis. Isaranen, ya, saranen itu apa? Kemudian dijelaskan oleh penulis musik tradisional Madura. Karena Waris Rofi ini kebanyakannya menulis cerita-cerita dengan setting Madura gitu. Kemudian berikutnya Pak Kopak itu apa gitu. Pak Kopak itu artinya tanpa kekerasan. Selanjutnya Bang. Nah, tadi pasti sudah dijawab ya. Pasti kita sudah paham apakah perlu nih catatan kaki di dalam sebuah cerpen itu. Kira-kira gimana Bapak dan Ibu? Perlu atau tidak? Berlebihan atau tidak? Perlu itu. Mengapa tuh Bang? Karena pada dasarnya kan kita kan ingin menyamankan pembaca ya. Jadi sebisa mungkin pembaca itu nyaman dengan cerpen kita. Kalau pembaca tidak mengerti bahasa, cerpen kita seperti tidak sampai kepada sasaran kan begitu. Iya, iya. Jadi sudah terjawab ya. Catatan kaki dalam sebuah cerpen itu sebenarnya nggak berlebihan. Karena apa? Ya kita juga kan membuat cerpen ini ingin memahamkan pembaca kepada isi cerpen yang kita buat begitu. Nah, dari sini ada beberapa contoh. Terus bagaimana sih cara membuat catatan kaki dalam cerpen? Ini ada beberapa contoh Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu mungkin bisa melihat di sana ada contoh satu paragraf, ada penulisan satu, kemudian penulisan kedua, ada ketiga, keempat, dan seterusnya yang mungkin digunakan oleh si penulis yang kemudian nanti dijelaskan di akhir cerpen seperti membuat catatan kaki di dalam jurnal. Hanya bedanya kan kalau jurnal itu ada nama buku dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam cerpen tidak seperti itu mungkin ya. Kita lihat berikutnya Bang. Nah, ini tadi ya, Puro ada bak mandi yang tadi Hatara Kibachi itu ditulis. Kemudian ini contohnya dia tidak menggunakan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tetapi dia menggunakan tulisan langsung makna. Tulisan yang dibuat catatan kakinya itu ditulis dengan huruf cetak miring begitu. Kemudian maknanya. Kalau yang tadi yang 1, 2, 3 menggunakan angka 1, 2, 3 baru ditulis makna. Itu sebenarnya tidak ada panduan baku untuk menuliskan catatan kaki yang ada di dalam sebuah cerpen. Yang penting penulis itu membuat penjelasan makna kata yang dia buat, yang diambil mungkin dari bahasa asing, dari bahasa daerah, atau bahasa yang tidak dipahami oleh pembaca begitu. Nah itu tadi bisa dijelaskan tadi cara menulisnya ada angka 1, kemudian di dalam cerpennya itu dia menulisnya dengan cetak miring, kemudian di bawahnya tidak menggunakan angka, ditulis langsung maknanya. Nah, seperti itu, seperti contoh yang ada di dalam slide. Selanjutnya, Bang. Nah, penulis membuat catatan kaki meskipun dia tidak menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, hanya penulis merasa perlu untuk membuat catatan kaki. Ini sebenarnya kata-kata yang ada di sini sebenarnya sudah agak familiar ya, sudah sering kita dengar. Ini saya mengambilnya dari cerpen apa ya, saya lupa. Nah, ini ada ajwa. Ajwa itu kalau kita paham, ajwa itu adalah kurma, nama kurma yang ditanam oleh Nabi gitu. Tapi karena merasa si penulis itu, kan nggak mungkin semuanya itu paham dengan makna yang ada di dalam teks cerpen kita, maka si penulis tulis saja gitu kan. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang dijelaskan sebenarnya tidak perlu ditulis begitu dalam karena sudah familiar begitu. Sudah orang lain sudah paham. Contoh seperti ini, setan. Kata setan itu kan sebenarnya
sudah paham setan itu adalah jelmaan makhluk lain kan, makhluk di luar manusia yang memiliki karakter dan sebagainya. Tetapi oleh si penulis, aku buat saja catatan kakinya gitu. Dengan menjelaskan beberapa penjelasan dari karya-karya orang lain begitu. Kemudian ini frasa, ada frasa meruncing merah. Frasa meruncing merah itu dia ambil karena dia ingin dia mengambil dari orang lain, bukan miliknya sendiri. Maka dia ditulislah frasa meruncing merah itu sebagai catatan kaki yang diambil pada antologi Gunawan Muhammad, sajak-sajak lengkap. Nah ini maka dia harus membuat catatan kaki walaupun mungkin secara makna ini sudah paham gitu. Ya, lanjut Bang. Saya kecepatan kan nih? Agak, Enggak ya, mudah-mudahan. Enggak, udah. Nah, bukan enggak, ini saya agak, agak, gimana Bu? agak kecepatan. Oh, agak kecepatannya wis aku ngerem. Aku ngerem agak pelan-pelan. Ya. Mudah-mudahan kecepatannya nanti bisa jadi bahan diskusi ya yang tidak pahamnya. Nah, kemudian ini saya ngambil contoh nih, yang kemarin Kang Rasul ya, Kang Rasul Jaya Raya yang dapat pemenang ya Bang ya, pemenang apa itu pentas salah satu lomba di Pulpen. Bagaimana Kang Rasul ini menyampaikan atau menuliskan catatan kakinya dengan cara yang berbeda dengan dua penulis dengan penulis-penulis yang lain. Tadi ada yang menuliskan angka 1, 2, 3, baru ditulis di bawahnya tuh artinya apa. Atau ada juga yang menuliskan dengan cetak miring, kata-kata yang diambil dari bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia. Nah, dicetak miring baru ditulis artinya. Nah, kalau Kang Rasul ini mengapa saya jadikan salah satu contoh ini berbeda gitu kan, berbeda ketika dia ingin menerangkan kata-kata yang dianggap dia tidak bahkan bukan termasuk ke dalam bahasa Indonesia, dia mengambil dari bahasa daerah ya. Cak itu bahasa Madura kalau nggak salah. Aku terpaham sampean cak. Nah, cak itu artinya kak. Dia menuliskan dalam bentuk tanda kurung. Jadi langsung penulis itu menuliskan arti dari bahasa yang diambil dari bahasa daerahnya itu langsung, sehingga sebenarnya ini akan lebih membantu daripada kalau menurut saya ya, daripada kita membaca cerpennya harus nyari dulu catatan kakinya di bawah. Nah, kalau dengan cara ini kan otomatis oh ya berarti sudah artinya sudah ada di sampingnya. Nah, ini Kang Rasul sudah menggunakan beberapa jarangkong dalam kurung hantu. Nah, kemudian tokang tongkok ini pemacu harapan sapi di dalam kurungnya. Nah, ini salah satu cara penulis untuk bisa menyampaikan catatan kaki ini. Mungkin itu beberapa contoh ya. Saya tidak memberikan. Ada nggak sih bakunya penulisan baku dalam catatan kaki dalam cerpen itu? Ternyata setelah saya amati tidak ada karena penulis dengan contoh-contoh yang tadi memberikan beberapa contoh yang berbeda-beda gitu. Intinya mungkin bagaimana penulis bisa memahamkan pembaca untuk mengerti apa yang ingin disampaikannya dengan bahasa-bahasa yang dia gunakan. Ini kan seperti ini. Jiwaku terlompat, benakku jumpalikan. Ada yang menggunakan tanda kurung. Posepo, sepuh-sepuh maksudnya. Nah itu. Lanjut Bang. Nah ini salah satu contoh lagi. Ya, yang tadi saya bilang. Giri Toh Langkir ini sama juga dimuat di dalam Kompas ya, karangan dari Niwayani Jayanti. Ini saya ambil beberapa paragraf saja. Nah, ditulisnya di situ tidak menggunakan angka 1 atau tidak langsung menggunakan tanda kurung, tapi Niwayan selalu menggunakannya dengan menggunakan cetak miring. Baru catatan di bawahnya, baru artinya apa. Jadi Bapak dan Ibu, saya pikir ya, karena saya tidak menemukan bagaimana penulisan baku untuk catatan kaki dalam cerpen. Kalau dalam jurnal ilmiah atau dalam skripsi, disertasi dan sebagainya, itu kan sudah pasti ya
catatan kakinya sudah harus mengikuti aturan. Kalau dalam cerpen itu saya mencari referensinya tidak ada, kemudian saya kembali akhirnya mencari beberapa contoh dari para penulis. Yang penting mungkin tadi saya katakan prinsipnya bagaimana penulis itu paham kata-kata yang ingin disampaikan oleh penulis, maaf, pembaca itu paham apa yang ingin disampaikan oleh penulis ya, dengan berbagai bentuk. Nah, seperti ini nih Wayan, dengan dia menggunakan cetak miring, kemudian baru ditulis artinya di bagian bawah. Nah, itu mungkin Bapak dan Ibu lanjut, Bang. Jadi simpulannya Bapak dan Ibu dari beberapa contoh yang saya sampaikan tadi, mohon nanti mohon dikoreksi, kita diskusikan saja mungkin apa yang saya sampaikan kurang tepat. Mohon masukannya ya. Ini banyak sekali pakar-pakar penulis, ada editor, ada Bu Anika, ada Upini ini yang biasa mengedit. Kemudian ada Bang Edward juga. Menurut saya bahwa penulis itu tidak memiliki keharusan untuk membuat catatan kaki dalam karya cerpen yang dibuatnya. Namun jika kata-kata yang digunakan banyak menggunakan kata bahasa daerah, bahasa asing yang tidak dipahami, ya apakah lebih baik gitu penulis membuat catatan kaki. Dengan model yang bagaimanapun, boleh tadi menggunakan angka 1, 2, dan 3, kemudian menulis dengan tulisan cetak miring, kemudian menggunakan tanda kurung dan sebagainya. Kemudian catatan kaki yang menjelaskan sumber rujukan atau sumber penulis lain bertujuan untuk memberikan penghargaan. Artinya catatan itu seperti yang tadi contohkan ya, sebenarnya si penulis tidak merasa perlu untuk memberikan catatan kaki karena yakin bahwa pembaca sudah paham. Tapi karena dia mengambil rujukan dari yang tadi ada Gunawan Muhammad dan sebagainya, itu akhirnya dia membuat catatan kaki. Kemudian yang berikutnya, penulis diberi kebebasan untuk menggunakan bentuk catatan kaki yang sesuai, yang menarik, yang menurut dia aman. Yang penting pembaca itu nyaman dan paham apa yang ingin disampaikan. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, saya lebih cenderung untuk lebih banyak berdiskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak salah. Mudah-mudahan ya kita diskusi sebenarnya gimana sih, perlu nggak penggunaan catatan kaki dalam cerpen. Dilihat dari catatan kasus yang sudah tadi saya contohkan dari beberapa cerpen. Mungkin itu saja Bu Sri. Terima kasih. Silakan kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih Bu Nina. Bapak Ibu, mungkin dari pemaparan tadi ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya dulukan yang angkat tangan, gitu. Session pertama diambil 3 nih Bu. 3 dulu ya. Kepada yang angkat tangan Mas Rasul sama Bu Fitri, satu-satu dulu ya. Mas Rasul berada di tempat. Terima kasih. Kedengaran suara saya, Bu? Dengaran. Silakan. Kalau menurut saya dari pemaparan yang barusan menampilkan beberapa contoh yang sangat penting. Suaranya Putus-putus ya Pak, Mas. Saya membaca karya-karya cerpen. Mungkin bisa ditulis dulu, Mas Rasul. Suaranya nggak ada. Halo? Halo, Mas Rasul? Kedengeran? Nggak ada suaranya. di unmute dulu, Mas. Tidak kayaknya. Oh, di unmute. Di ini dulu, diklik dulu yang merah di bawah itu. Di unmute dulu, Mas, mic-nya. Di mute dulu,
Diklik dulu yang merah silang itu. Mike. Nah, Baik. Tidak bisa? Silakan. Silakan dilanjut Mas Rasul. Masih nggak ada suaranya ya, mungkin sinyal. Apa dialihkan dulu ya? Mohon maaf, Nggih? mungkin sinyal ya. Iya, Saya kan di kampung. mungkin sinyalnya kurang bagus. Saya alihkan dulu ya kepada Mbak Fitri, Oh, oke, Bu. Jarna Bu. Fitri. Iya, Bu. Silakan. Tapi maaf ya, Bu, saya tidak on cam ini. Oh iya, Terima kasih atas kesempatannya. Eh, ini ada pertanyaan saya. Tadi kan di awal Ibu Nina menjelaskan bahwa bagaimana catatan kaki itu ciri-cirinya dan seperti apa begitu kan. Dan seperti yang kita ketahui juga bersama, catatan kaki itu ada diberi nomor segala macam, dan yang pasti karena namanya catatan kaki itu adanya di bawah gitu kan. iya. Nah, setelah sampai ke akhir, tiba-tiba Ibu Nina menyampaikan bahwa tidak ada ketentuan tertentu terhadap penulisan catatan kaki, bisa tanda kurung atau apa. Tetapi di sini saya kayaknya ada perbedaan deh. Kenapa perbedaan? Tapi mungkin nanti bisa juga didiskusikan. Menurut saya kalau misalnya saya pernah juga baca itu kalau apakah itu tanda kurung atau ada juga itu yang tanda hubung yang panjang, biasanya kan itu sebagai keterangannya. Jadi tidak dinamakan catatan kaki gitu. Jadi sebenarnya seperti apa catatan kaki itu? Karena kita lihat yang nama catatan kaki apakah di novel sekalipun itu di bawah gitu. Tapi pas terakhir tadi Ibu Nina menjelaskan bahwa catatan kaki itu tidak terbatas gitu, terserah kepada penulis mau menuliskannya di bawah, dikasih tanda kurung. Kalau misalnya dikasih tanda kurung berarti namanya bukan catatan kaki lagi dong kayak gitu. Atau bagaimana gitu. Mohon penjelasannya lagi. Terima kasih. Mau langsung dijawab sama Bu Nina atau gimana Bu Nina? Boleh silakan saya jawab ya Bu ya. Iya. Tapi pengetahuannya nanti mohon bantuan dari teman-teman yang lebih pakar ya untuk menjelaskan. Mbak Fitri, tadi saya kan menjelaskan di awal itu bahwa catatan kaki yang ada fungsi, ciri-ciri dan sebagainya itu kan biasanya digunakan untuk catatan kaki yang dipakai di karya-karya tulis ilmiah, jurnal ilmiah, skripsi, disertasi dan sebagainya yang mempunyai ketentuan pakem yang pasti begitu ya. Ada istilah IBIT, logbit dan sebagainya, logkit dan sebagainya itu ya. Bagaimana kita harus menggunakan IBIT itu, apa syaratnya? Nah, itu sudah ada nanti di dalam cara penulisan catatan kaki jika untuk menulis karya ilmiah. Nah, saya tadi mengatakan saya belum menemukan nih referensinya. Bagaimana menulis catatan kaki untuk cerpen ya. Maka saya mengambil analisis studi kasus lah ya, saya mengambilkan studi kasus dengan contoh-contoh tadi cerpen. Intinya bahwa catatan kaki yang dimaksudkan untuk cerpen itu bagaimana kita bisa sebagai penulis bisa memahamkan pembaca atau memberi nyaman, kata tadi Bang Edward ya, memberikan nyaman penulis itu memberikan nyaman membaca karya-karya kita walau kita menggunakan beberapa kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. Nah, sampai sekarang saya secara pribadi saya belum menemukan bagaimana bentuk baku untuk penulisan catatan kaki untuk cerpen. Tapi intinya catatan kaki itu adalah untuk menjelaskan gitu kan. Tadi ya dalam satu fungsinya kan saya sudah mengatakan catatan kaki itu salah satunya adalah untuk menjelaskan kata yang tidak dipahami dalam tulisan yang ada yang kita buat begitu. Nah, saya itu mengacunya seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi saya mencontohkan, ini saya pikir saya dengan kata kunci bahwa di dalam cerpen itu yang menggunakan kata-kata di luar bahasa Indonesia dan butuh penjelasan itu memang dibutuhkan. Boleh menulisnya dengan cara yang tadi yang saya beberapa bentuk saya contohkan, ada yang menggunakan cetak miring, kemudian baru dijelaskan maknanya di bawah.
kemudian ada yang menggunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan saya mencocokkan yang punya Kang Rasul itu dia langsung menuliskan, walaupun mungkin kalau dari bentuk cara menulisnya memang bukan catatan kaki, yang namanya catatan kaki itu kan ada di bawah. Tapi prinsip saya bahwa penulis sudah memberikan nyaman kepada para pembaca dan memahami apa sih isi dari cerpen-cerpen tersebut. Mungkin itu Bu Sri, saya mungkin meminta tanggapan atau tambahan ya, karena saya terus terang saya secara baku itu saya belum menemukan Bang ya, saya Iya. belum menemukan. Atau ini ada Utini ini yang udah biasa jadi editor puluhan buku nih ya, bisa menyambut bagaimana nih, ada nggak contohnya? Dan dia juga beberapa contohnya dia yang dia buat novel-novelnya itu menggunakan catatan kaki begitu ya dari Utini ini. Silakan mungkin atau dari Baik, Bu Nina. Bang Mungkin Eko sendiri atau yang iya, lain. Terima kasih. iya. Saya mungkin bisa menambahkan Ya, untuk catatan kaki. Bentar, untuk saya catatan kaki mungkin akan ada kerjasama antara editor dan penerbit. Nah, di situ ada gaya selingkung dari penerbit itu. Penerbit lebih suka menulis di paling bawah atau di belakang seperti daftar pustaka gitu ya, ada kata-kata asing, misalkan di bawah itu ada 1, 2, 3 sampai banyak. Nah, itu tergantung dari editor sama penerbitnya. Kalau menurut saya itu karena setiap penerbit itu memiliki gaya selingkung gitu, Bu. Mungkin ya. Mungkin nanti bisa ditambahi oleh Bang Edward atau Bapak Ibu yang saya tahu. Misalkan gaya selingkung itu seperti penulisan sholat gitu ya. Ada penerbit yang lebih sering itu menulis SHA, ada yang sesuai KBBI salat, mungkin seperti itu gaya penulisan dari catatan kaki itu. Mungkin silakan Oke, mau terima kasih. ditanggapi lagi apa ada pertanyaan dulu, Bu? Suara saya masuk belum ya? Sudah. Halo? Masuk kok, masuk. Oke, terima Masuk, kasih. masuk. Iya, ini karena disebut saja ini terbeban juga. Sebenarnya catatan kaki pada cerpen itu gimana ya? Suka-suka penulis saja, karena kan kalau kita melihat jumlah kata cerpen itu berapa sih? Ya kan? Maksimal seingat saya itu 3.000-an deh. Lah kan kalau 3.000 kata menggunakan kosakata seperti saya orang Jawa yang Jawanya medok biasa menggunakan frasa atau kalimat berbahasa Jawa, tentu sahabat-sahabat pembaca yang bukan suku Jawa akan kesulitan. Nah, karena itu untuk menjelaskan kata, frasa atau kalimat dalam bahasa Jawa itu, saya merasa perlu sebagai penulis untuk menjelaskannya. Nah, penjelasan inilah yang akan saya tuliskan nanti dengan cara bernomor. Kalau misalnya lebih dari satu nih, bernomor, kemudian akan saya letakkan di paling bawah pada cerpen itu sebelum bionarasi. Nah, makanya disebut catatan kaki karena kaki di bawah, begitu ya kan? Berarti sebenarnya tanpa kaki pun nggak masalah, hanya catatan gitu cukup lah. Itu menurut saya. Jadi tidak wajib yang pertama, yang kedua modelnya itu sesuka-sukalah. Bisa juga dengan catatan yang diberitahukan di bawahnya, atau diberi tanda kurung, atau diberi penjelasan pada narasi cerpen. Seperti itu, yang penting intinya cerpen kita komunikatif. Mohon maaf kalau penjelasan saya yang guru tua ini kurang jelas. Begitu. Kalau novel yang, mohon maaf kalau novel itu minimal 15.000 kata ya kan. Jadi harus, wajib. Tapi toh sama dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ada gaya selingkung, ada penerbit yang tidak mau menggunakan catatan kaki. Jelaskan saja supaya pembaca tahu
artinya apa secara naratif. Seperti itu, Bang. Mohon maaf kalau saya kurang, kalau penjelasan saya kurang oke. Terima kasih. Selamat sore. Nakalan ini tidak paham. Terima kasih Ibu. Ini saya baca ada tanggapan Ibu Nina dari Pak Budi ya. Ia juga ada yang langsung menerangkan kata itu ya. Setelah kalimat yang perlu diterangkan, berarti setelah kalimat langsung diterangkan di dalam apa naskahnya itu mungkin seperti itu ya Pak Budi maksudnya. Ya, tadi yang seperti yang saya contohkan tadi kata Iya. oisi itu kan. Iya. Oisi itu di belakangnya apa? Ya, itu seperti Iya, itu, Bu. iya mungkin biar menambah kata juga. Silakan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Oke. Kepada Mas Rosul atau udah Maaf Ibu, boleh menanggapi sedikit lagi? iya. Silakan. Iya, setuju sih. Tapi bagaimana kalau misalnya gimana ya? Bukan menolak menerima ya, tapi kan tadi dikatakan memang catatan kaki itulah sebagai keterangan. Tapi kan keterangan juga ada tuh dalam yang seperti saya bilang tadi, seperti tanda hubung panjang. Kalau kita berbicara yang lain lagi, tanda hubung panjang itu misalnya apa gitu diberi tanda hubung panjang itu sebagai juga keterangan. Berarti kan tidak tepat juga kalau misalnya itu saya cuma menggarisbawahi aja, berarti tidak, itu bukanlah catatan kaki tapi catatan aja gitu, seperti itu kan ya. Bisa jadi. Cuma saya masih kurang paham antara penghubung panjang itu apa tanda hubung strip gitu Bu. Iya. Atau mungkin yang tadi yang lebih penjeda, konkret itu yang kayak tanda kurung. Emdas. Ya, penjeda kalimat. Jadi misalkan saya ada contoh ini. Misalkan sambil meletakkan roti, tanda hubung yang diberikan pamannya, lalu penutup tanda hubung. Nah, itu bukan catatan kaki namanya. Itu tambahan keterangan dari isi cerita. Jadi nggak ada hubungannya dengan data. Jadi, yang saya tanyakan, tapi karena tadi Ibu Nina bilangnya catatan kaki sebagai keterangan, berarti keterangan tidak hanya yang seperti itu saja ya? oh bukan, kalau catatan kaki itu sebagai keterangan yang dimaksud Bu Nina, itu yang berupa data, contoh kayak bahasa daerah artinya apa, atau mungkin kata turang dalam bahasa Karo itu artinya orang yang dijodohkan gitu. Nah itu catatan berarti kaki lebih berupa khusus data. lagi ya kayak. Ya, tapi kalau misalkan tanda hubung itu penjeda kalimat dari isi cerita yang tidak ada hubungannya dengan data. Oh, oke. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Fitri sharingnya. Sama-sama. Kita lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya kepada Ibu Jamiatun. Saya persilakan sambil nunggu Mas Rosul ini. Selamat sore Monggo. semuanya. Maaf ya, kalau yang saya tahu, kalau penulisan itu kan dihitung ya, di account jumlah katanya. Nah, kalau misalnya dia itu langsung ditulis, misalnya di dalam kurung, atau ditambahkan nanti ada catatan terakhir itu ada catatan ini, itu dihitung juga. Dihitung sebagai cerpen itu, jumlah cerpen. Jadi mengurangi dari cerita yang kita ingin ungkapkan, tuliskan. Tapi kalau catatan kaki itu tidak dihitung dan itu difasilitasi oleh sistem. Itu ada footnote itu ada tuh di Word dan dia itu otomatis yang akan akan diterangkan di catatan kaki, otomatis itu dia italic dan bernomor, karena nanti kan takut di halaman berapa, dan itu ada ditulis di paling bawah, di paling bawah itu, di footnote paling bawah, di halaman yang memang menjelaskan itu. Jadi otomatis pembaca itu akan, kalau di halaman itu ada italic nomor, itu pasti ada catatan kakinya, tinggal lihat aja di bawah. Nah,
Nah, gitu. Nah, sedangkan type dari model dari penulisan itu otomatis ada penulisan penjelasan seperti yang biasa, misalnya tuku gitu, nanti tinggal satu bahasa Jawa beli gitu. Itu cuman catatan kaki biasa. Tapi kalau menjelaskan kutipan seperti yang tadi disebutkan, kan kutipan dari mana itu jelasnya itu sampai ke halaman, mungkin sampai detail lah gitu kan, nah kalau daftar pustaka itu memang daftar tersendiri gitu loh. Itu yang Iya. saya tahu gitu ya. Dan Iya. saya biasanya kalau misalnya novel mungkin, soalnya saya tuh sering sekali pakai bahasa-bahasa daerah. Soalnya kadang-kadang nggak ada bahasa Indonesianya loh. Saya suka Iya. ini mau jelasin apa gitu. Iya. Jadi kalau misalnya cerpen itu perlu atau tidak ya itu tergantung. Saya rasa perlu juga ya kalau misalnya Mas Horas mau bikin cerpen terus pakai bahasa Batak gitu. Bahkan orang yang bukan Batak atau yang tidak pernah tinggal di Batak itu kan juga dia mau tahu kan ini apa gitu. Dan kadang-kadang apalagi kalau bahasa-bahasa itu kan kadang sama. Jadi satu kata tapi di Sunda apa, di Jawa apa, di mana apa gitu kan. Padahal katanya sama gitu kan. Nah, itu perlu catatan kaki dan itu perlunya tolong pakai sistem. Ada kok di Iya. Word. Jadi Jadi enggak secara teknik itu ya, ya, ya jadi Bu, masalahnya biar enggak mengurangi jumlah. jumlah kata. Iya, Iya, iya jumlah kata. Jadi iya, gitu. sudah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Iya, baik. Saya menanggapi dulu Bu Dina sebentar ya. Secara teknik itu kalau catatan kaki itu footnote dari teknik ya sistem itu ada di layout. Jadi nanti penulis itu nulis aja gitu ya. Nah, nanti buat catatan kaki nanti yang bikin dari mungkin mau dicetak ya. Nah, dari pracetak itu nanti dia buat catatan kaki. Kalau kita klik angka 1, otomatis pembaca itu diarahkan Langsung aja. langsung ke bawah. Itu Langsung. Jadi ada di timnya layout. Kalau di penerbitan ya, misalnya kita kumpulan cerpen. Nah, setelah editing nanti di layout secara teks nanti otomatis dibuatkan catatan kaki. Sebetulnya penulis tidak usah mikir bagaimana cara membuat catatan kaki karena tim layout akan membuatkan gitu. Maksudnya begitu ya Bu, secara teknik emang sudah ada ya. secara sistem. Yeah. Tapi kalau cerpen kan ya kita harus bikin sendiri. Jadi ya di bawahnya mungkin keterangan-keterangannya gitu. Jadi kalau mau bikin itu kata-kata. Misalnya kan bisa satu kalimat, bisa apa, itu diblok dulu, di biru-biru. Terus nanti baru ke layout itu. Ya, clear. Lalu ke Ya. footnote. Nanti udah otomatis dia mau nomor Ya. berapa, mungkin kan cerpennya sampai 3 halaman gitu kan, kemungkinan nanti ada kalau kita misalnya oh yang itu udah biasa kok ternyata sudah diadapt sama KBBI gitu kan, berarti nggak perlu, ya udah dibatalin aja, otomatis itu nanti nomornya juga akan berkurang gitu kalau pakai sistem. Tapi Ya, kalau kita buat manual, iya, ngurangin iya, ngurangi kata, ya. kuota, iya. Terima kasih sharingnya Ibu. Ya. Saya kembali kepada Ibu Nina, mungkin mau ditanggapi atau ke Ya. Bang Edward. Enggak? Terima kasih Bu Sri ya, saya menanggapi sedikit. Itu betul ya kata Bu Jumiatun, kalau kita membuat novel sih mungkin secara sistem di layout sudah ada, tapi kalau cerpen kan sedikit ya Mbak ya. Saya kemarin sempat belajar, saya juga masih gaptek ya. Saya termasuk guru jadul tapi nggak mau diem, nyoba-coba. Nah, saya berpikir gimana nih membuat catatan kaki secara otomatis di Word. Nah, cara ada Mbak, silakan nanti searching telusuri saja lah di Google. Nanti bagaimana cara membuat catatan kaki di Word. Nanti sudah ada nanti penjelasannya.
Cukup mudah. Kita seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Jumiatun, kita nggak usah mikir-mikir sih, udah aja kita bikin secara sistem diinikan bagaimana nanti otomatis Word itu akan membuatkan catatan kaki yang akan kita maksudkan, kata apa yang akan dibuatkan catatan kakinya. Mungkin itu. Terima kasih ya Bu Jumiatun ya. Iya. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu Nina. Ini kepada Mas Rosul. Sudah Halo, ini? Ya, sudah nyambung? iya sudah. Silakan. Enggak apa-apa, off Oh, cam, Mas. Alhamdulillah. Iya. Eh, sebelum saya bertanya atau semacamnya, saya ingin sedikit menyampaikan suatu pendapat tentang sangat penting sekali mencantumkan entah itu disebut catatan kaki yang ada di bawah atau catatan eh, yang pernah saya jumpai dalam sebuah cerpen itu ada sebuah bahasa daerah atau istilah tertentu yang penulisnya itu em, langsung menerangkannya di samping bahasa tersebut. Artinya tidak dijadikan catatan kaki. Misalnya seperti sehingga cerpen itu saya contoh lah dalam teknis penulisan catatannya saja. Menurut saya adanya catatan kaki dalam cerpen itu sangat penting kalau ada, mohon maaf, ada kalaunya. Kalau penulis itu tema cerpennya itu bertema lokalitas misalnya. Misalnya dia adalah orang Indonesia yang ingin menulis sebuah cerpen yang latarnya ada di Jepang, maka saya rasa penulis itu wajib agar meyakinkan pembaca bahwa cerita ini benar-benar real, ya kan real. Seakan-akan pembacanya sendiri itu pernah ke Jepang padahal belum, itu wajib memberikan catatan-catatan tertentu atau istilah-istilah yang berasal dari negara Jepang. Itu sangat penting sekali saya rasa. Kalau seumpama penulisnya itu tidak memberikan catatan mengenai Jepang, padahal dia menuliskan tentang Jepang latarnya, maka dia kurang riset. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, maka karena kecenderungan cerpen sekarang yang terbit di Kompas misalnya ya, Kompas itu kan anggaplah sekarang menjadi acuan cerpen yang bagus di koran Kompas. Uh, belakangan ini banyak cerpen-cerpen yang ternyata lokalitas, bukan urbanisasi, maksudnya bukan perkotaan, yang banyak terbit di Kompas. Nah, karena temanya lokalitas, tentang adat tertentu, budaya tertentu, atau tentang sejarah di sebuah pelosok-pelosok daerah, maka dibuatlah sebuah catatan, dibuatlah sebuah istilah-istilah pada zaman itu atau bahasa-bahasa daerah agar meyakinkan antara penulis dan pembaca, agar meyakinkan bahwasanya ini benar-benar cerpen yang jadi, cerpen yang sudah matang. Maksudnya meskipun toh kenyataannya penulisnya itu tidak tinggal di daerah latar yang dia tulis dalam cerpennya. Saya rasa sangat penting kalau yang telah tadi saya sebutkan. Yang saya kurang, maksudnya yang saya ingini dari pemateri dan lainnya itu sebenarnya poin seberapa penting, bukan masalah teknis contoh dan semacamnya tentang catatan kaki. Saya sebenarnya ingin sekali pemateri ini menjelaskan tentang seberapa penting misalnya kalau dipersenkan dan kapankah kita penting untuk menulis catatan kaki. Pertanyaan saya itu seberapa penting dipersenkan, mohon maaf kalau seumpama dipersenkan ya, misalnya 20% atau 30% dan semacamnya. Yang kedua, kapankah sebuah catatan penting sebuah salah. Mohon maaf teman saya tadi ribut-ribut. Kapankah penting untuk menulis catatan kaki yang nomor 2? Yang nomor 3, dalam kondisi bagaimana seharusnya tidak boleh kita menulis catatan kaki. Nah itu
3 poin yang ingin saya dengar. Bisa Baik, ditangkap mungkin? bisa. Terima Ya. kasih, Mas Rasul. Saya langsung ke Bu Nina untuk dijawab ya. Ini pertanyaannya minta pasti, Bu Nina. Ya, soalnya Banyak ini. sekali, Kang. Banyak Oh, sekali enggak, pertanyaan. ini Ah, harus yang pertama pakai dulu. matematika. Yang pertama. Yang kedua dulu ya. Yang kedua dulu nih. Prosentasenya nih. Ya, prosentasenya. Kemarin saya membaca salah satu bukan puisi, cerpen yang ada di dalam Kompas itu yang bersetting Toraja itu ya. Saya baca karya apa saya lupa tuh dasarnya. Udah apa? Udah Lolita, jadi kadang-kadang lupa judulnya apa. Nah, karena itu banyak sekali banyak kata-kata yang menggunakan bahasa daerah gitu, bahkan tidak hanya satu kata saja, sehingga ya kalau dilihat dari persentase, dilihat dari kata yang digunakan saja lah gitu, kata-kata yang digunakan yang kira-kira tidak dipahami oleh si pembaca. Kemarin saya sempat ngobrol ya dengan Bang Edward di grup kalau nggak salah. Seberapa penting sih seberapa ini kan kalau bahasa Jawa misalnya yang kira-kira sudah populer bahasanya di itu penting nggak, perlu nggak gitu kan. Saya pikir kalau yang memang sudah familiar, yang sudah populer, kalau kayak bahasa Jawa, bahasa Sunda kan sudah ada beberapa kata yang orang-orang se-Indonesia sudah paham gitu. Saya pikir itu nggak perlu. Kalau untuk prosentasenya mungkin tergantung penulis sih saya pikir ya. Bagaimana penulis menilai, kan yang namanya penulis itu ketika kita akan mempublikasikan karya kita, dilihat ini kira-kira bahasa daerah yang dia gunakan atau bahasa istilah atau bahasa asing itu yang digunakan bisa menyulitkan pembaca atau tidak. Kalau persentase saya masih kurang paham gimana mempresentasikannya. Tapi saya suka begitu. Kadang-kadang kan saya menggunakan kalimat kata-kata ya, bukan kalimat, saya kebanyakannya kata-kata bahasa Jawa karena basic saya Jawa Sunda sih sebenarnya. Tapi saya kebanyakan menggunakan kata-kata bahasa Jawa. Ini kira-kira sudah familiar belum nih? Sudah banyak dikenal belum oleh pembaca? Hampir di seluruh Indonesia. Kalau kira-kira sudah dikenal, udah kenapa kita nggak perlu lah menggunakan catatan kaki gitu kan? Kalau kira-kiranya masih asing, kalau dalam cerita yang kemarin saya analisis itu cerpen yang cerita tentang Toraja yang tadi saya contohkan itu ternyata banyak sekali bahasa Toraja yang memang menyulitkan saya untuk memahami, sehingga ketika saya membaca harus lihat lagi catatan kaki. Jadi kan yang namanya seorang penulis, kembali lagi bagaimana sih penulis bisa menentukan supaya cerpen kita itu, cerpen penulis itu bisa masuk loh, bisa paham loh orang lain. Kalau kira-kira banyak bahasa yang tidak dipahami, ya haruslah dibuat catatannya. Tapi kalau kira-kira bahasa yang sudah familiar, ya tidak perlulah. Misalnya enggih ya, enggih. Nah, kalau dalam bahasa Jawa itu enggih gitu kan, dia Pak, ya Bang Ih, ya. Enggih, oh enggih, oh iya, kan sudah familiar. Matur nuwun. Sama dengan bahasa Jawa Sunda juga hatur nuhun, kan itu sudah terlalu apa, sudah saya pikir sudah familiar, hampir di seluruh Nusantara paham itu, nggak perlulah dibikin. Jadi untuk persentasenya punten ya Kang Rosso, saya belum bisa menjawab, tapi saya punya triknya seperti itu. Ketika kita akan swasunting, kira-kira kita menilai karya kita itu bisa dipahami atau tidak. Kalau kira-kira terlalu banyak kata yang tidak dipahami atau frasa atau kalimat yang tidak dipahami oleh pembaca, ya kita wajib itu menuliskan catatan kaki. Kalau kita bisa mencari padanan katanya di dalam bahasa Indonesia, kenapa tidak, gitu kan? Apa salahnya kita tidak menyulitkan diri sendiri untuk menuliskan kalimat, oh karena kita orang Jawa, aku pengen gaya-gayaan pakai bahasa Jawa misalnya. Sementara tidak dibuat catatan kakinya, itu buat apa gitu? Karena pesan yang akan kita sampaikan tidak tersampaikan juga. Jadi untuk prosentasenya ya tergantung penulis lah, Kang Rasul ya. Kalau saya punya triknya tadi seperti tadi. Atau kita coba saja. Kalau saya mah suka begini, ini cerpennya kamu paham nggak nih? Karena kebanyakan kan saya di daerah Sunda, saya membuat cerpen-cerpen dengan kata-kata yang bahasa Jawa. Saya berikan ke teman nih. Kalau ngerti nggak? Ada beberapa kata yang nggak ngerti nggak? Nah, kalau nggak, Bu, ini yang nggak ngerti ini. Oh, berarti saya pikir ini harus dibuat catatan kakinya supaya orang lain paham. Nah, untuk prosentasenya saya kurang paham bagaimana mempresentasikan. Kemudian pertanyaan yang pertama apa ya, Bu? Aku nggak ngerti, lali aku Bu, lupa Bu.
Ya itu berapa persen itu untuk Oh, apa berapa persen? istilahnya wajibnya gitu. Oh iya. Ya, sepertinya sudah dirangkum semua pertanyaannya, Oh jawabannya sudah itu. ya. Kita semua terjawab ya, Kang Rasul ya. Pun kan barangkali ada yang lain yang bisa membantu saya untuk menjawab. Begitu Bu Sri, matur nuwun Kang Rasul, mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban saya sehingga nanti akan menggali kembali jawaban-jawaban dari yang lain. Iya. Matur suwun Bu Nina. Mungkin nanti Mas Rasul bisa cari referensi lain gitu. Nah, kalau seperti apa, matur suwun Bu Nina gitu kan masih bisa dipahami ya Bu. Seperti kata-kata matur suwun, ngabuburit, itu kan bahasa Sunda tapi nggak usah pakai catatan kaki itu. Karena kan sudah nasional, jadi sudah masuk ke nasional gitu. Jadi nggak bisa dipresentasikan gitu ya. Betul. Bu Sri, ini ada pertanyaan dari Pak Budi dari Pak Budi Susilo, ini Iya. sangat menarik ini. Iya. Bisa Saya di-chat bacakan ya, Bu. Heeh. Berarti kalau mengutip frasa atau kalimat seperti puisi Hairil Anwar itu, aku ini binatang jalan. Perlu membuat catatan kaki bahwa itu diambil dari puisinya Hairil Anwar atau tidak perlu gitu. Mengingat itu frasa, itu bukan bikinan saya gitu. Bagaimana enaknya gitu, Bu? Ini pendapat saya ya, mungkin pendapat yang lain mungkin bisa berbeda. Kalau saya melihat konsep kalimat yang akan dibuat dalam cerpen kita dengan menggunakan kalimat itu apa, walaupun itu sebenarnya mungkin kata-kata dari Khairil Anwar. Tapi supaya kita nyaman ya, kalau mau ditulis nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Tapi kalau konsep kalimatnya tidak berhubungan dengan isi puisi itu, saya pikir nggak usah lah untuk dibuat catatan kaki. Tapi kalau merasa ada tanggung jawab yang tadi saya katakan, salah satu kita membuat catatan kaki adalah karena kita ingin menghargai penulis awalnya, ya. Salah satunya, misalnya mau ditulis nggak apa-apa. Kalaupun tidak, lihat dulu konsep kalimatnya apa. Kalau memang tidak mengganggu, tidak berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh Hairil Anwar dengan maknanya itu tidak bersinggungan, ya tidak bersentuhan, ya nggak apa-apa. Karena ini kan merupakan kata bahasa Indonesia, jalan bahasa Indonesia, binatang bahasa Indonesia gitu kan ya. Nah, tapi kalau memang dia mengutip aku ini binatang jalang seperti Hairil Anwar katakan, nah itu memang wajib kalau dalam cerpennya dia buat seperti kalimat-kalimat yang ada isinya dari kalau misalnya ini kan bukan kalimat saya buat, rasanya akan saya tulis aja lah sebagai tanggung jawab moral misalnya. Ya lebih baik memang dibuat saja begitu. Mungkin begitu Pak Budi ya, mudah-mudahan tidak puas untuk bisa bertanya kembali kepada yang lain. Terima kasih. Ya, tidak puas biar agak lama lagi nih diskusinya. Saya boleh menambahkan, maaf nggak bisa raise hand, ini nggak ada emoticon raise hand-nya. Iya, silakan. Untuk puisi, saya pernah ikut kelasnya Mbak Helvi Tiana Rosa. Itu sebisa mungkin tidak mencantumkan kalimat yang berasal dari penulis puisi lain. Gitu. Jadi untuk menghindari hal-hal kayak catatan kaki di puisi itu kan nggak kurang indah ya. Jadi itu sebisa mungkin hindari kalimat yang kayak aku ini binatang jalang, itu kan persis banget sama puisinya Pak Hairil Anwar. Itu seperti itu. Terus yang kedua, saya juga mengutip dari kelasnya Mbak Asma Nadia tentang seberapa penting footnote. Beliau sendiri nggak pernah pakai footnote, sekalipun itu bahasa Turki yang dipakai. Jadi beliau membebaskan pembaca untuk berimajinasi, gitu. Kalau saya sendiri ada pertengahan di penerbit tempat saya kerja ini, saya tidak mengutamakan footnote. Jadi footnote digunakan hanya untuk sesuatu yang benar-benar harus dijabarkan. Contoh kayak tadi misalkan kayak pengulu gitu, kan ada di ceritanya tulisannya ada pengulu gitu. Tapi di catatan kakinya saya harus sertakan itu artinya kepala desa kalau nggak salah. Terus kayak turang. Tapi kalau untuk bahasa, misalkan gini, ngena atekukam, itu kan artinya kan saya rindu kamu. Nanti dijawab sama lawan bicaranya, beneran rindu. Kok nggak telepon? Gitu. Jadi otomatis kan ngerti kan, oh itu yang ditanya tentang rindu. Gitu.
Terus yang kedua, kadang-kadang yang kita tahu, orang tuh nggak tahu. Contoh bahasa Sunda, kasep itu kan ganteng ya. Tapi di Jawa Timur artinya telat. Gitu. Terus apa namanya? Jadi saya pernah setor naskah ke editor Mizan. Itu harus ketika saya menjabarkan, oh ini gunung bertipe A, gunung bertipe B. Ini editornya harus disertakan, bilang saya harus menyertakan ini keterangannya apa, tipe B itu artinya apa, tipe A artinya apa. Tolong jelaskan tanpa menggunakan footnote. Jadi saya harus sedemikian rupa menjelaskan dengan bahasa novel tanpa menggunakan footnote. Jadi footnote itu digunakan hanya untuk kata-kata yang memang harus dijabarkan, seperti ya bahasa-bahasa kayak apa ya? Ya kayak penghulu tadi. Ini saya ambil dari novel yang saya pernah setor, kayak gitu, kayak turang gitu. Terus kayak apalagi lupa. Ya gitu deh pokoknya, yang istilah-istilah kekeluargaan yang harus dikasih catatan kaki. Tapi kalau masalah bahasa itu bisa dijelaskan dengan bahasa novel. Atau kayak gunung tipe A, tipe B, level awas, siaga gitu. Itu dijelaskan dengan bahasa novel atau dijelaskan dengan dialog gitu. Maaf ya kalau ngomong agak gemeteran. Terima Saya kasih. udah bilang ya Bang Edward ya, public speaking saya buruk. Terima Terima kasih. kasih. Ini Mbak Anissa ya. Iya. Iya, baik. Perlu ini apa? Dilanjut apa ditanggapi dulu Bu Nina? Mangga, Boleh saya ini masuk ada satu. sebentar? Oh, mangga. Boleh saya masuk, Bu? Iya, Ya, silakan. silakan. Saya kurang sepakat dengan penyampaian Bu Anissa tadi yang menyatakan bahwasannya kita tidak sebisa mungkin jangan mengutip karya sastra orang lain dalam karya sastra kita. Misalnya, Aku Ini Binatang Jalang, kita masukkan ke dalam puisi yang kita karang atau cerpen yang kita karang. Tapi saya membaca Olenka Budidharma, buku novel, itu mengutip sebuah kata yang banyak bersumber dari puisinya Khairul Anwar dalam cerpennya, dalam novelnya. Terus dibuat catatan referensi di belakangnya, bahwasanya ini berasal dari puisi Khairul Anwar berjudul ini terbit di sini tahun sekian begitu. Oke, saya sepakat dengan Bu Anissa tadi yang mengatakan bahwasanya bahasa yang kita pahami belum tentu juga dipahami oleh orang lain yang notabene tinggal di tempat yang berjauhan dari kita. Sehingga target kita sebenarnya kalau kita mengarang cerpen, kita harus paham bahwasanya target kita ini bukan hanya orang Indonesia, bisa jadi nanti orang luar misalnya, atau bisa jadi bukan hanya orang Jawa, tapi bisa jadi orang Papua yang belum tentu ngerti apa itu artinya matur suhun dan semacamnya. Ya, sehingga saya rasa catatan kaki, baik kata-kata itu familiar atau tidak, tetapi itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, itu harus ada catatan tertentu atau dibuatkan catatan kaki. Karena bisa jadi pembaca kita orang Papua dan semacamnya, kalau kita orang Jawa. Nah, kembali lagi ke Olenkannya Budidharma, kemudian saya sadar bahwasanya memang kita tidak boleh plagiarisme. Artinya memakai kutipan yang memang berasal dari karya sastra orang lain tanpa dibuatkan catatan. Justru kalau kita mau mengutip kata-kata penyair lain dalam karya sastra itu, maka harus dibuat catatan kaki atau catatan tertentu agar terhindar dari durhaka berkarya, yaitu adalah plagiarisme. Terima kasih. Mungkin itu pendapat saya. Baik, terima kasih Mas Rosul. Pendapat boleh berbeda-beda, tapi harus tetap semangat berkarya. Nah,
kita lanjut ke pertanyaan berikut nggih, karena waktu sudah menunjukkan nanti sebentar lagi pukul 5 sore. Ada mungkin ada yang mau angkat tangan lagi? Saya nanggapi dikit, Mbak Sri Busri Boleh, ya. boleh Bang Edward. Kita tentu sepakat ya ajaran dari guru kita yang dulu bahwa sastra itu menghaluskan budi. Jadi kayaknya belum ada yang menentang ini. Jadi sebagai kita para penulis karya sastra, itu saya lebih cenderung kepada bagaimana etika kita menghormati karya orang lain. Gitu. Ini sangat penting nih karena kalau karya sastrawan itu tidak tahu etika, maka nggak usah menyampaikan pesan moral ke orang-orang. Kan gitu. Itu saya penting nih. Jadi Betul, kalau betul, iya, iya. kita mau punya, karena sastra itu kan menyampaikan pesan moral ya sebagian besar. Jadi sebelum menyampaikan pesan moral sudah pas nggak kita. Nah, yang terkait dengan pertama tadi bahasa daerah itu sepakat saya semua bahwa sasaran pembaca itu penting. Kalau yang disampaikan Mbak Anissa tadi adalah perihal penerbit itu kayaknya subjektif ya. Jadi setiap penerbit beda-beda gitu. Jadi kan setiap penerbit beda-beda dan pada intinya juga semua penerjemahan kata-kata itu dalam catatan kaki itu tujuannya supaya pembaca sebanyak-banyak mungkin mengerti dari cerpen kita. Kemudian yang kedua yang disampaikan Mas Rasul tadi terkait dengan autentik dari kata kalimat orang lain, seperti misalnya di cerpen itu kita kalau kita kan ada teknik parafrasa ya kan teman-teman udah pada tahu kan bagaimana mengungkapkan kembali tuturan dalam tuturan lain dalam bentuk kalimat-kalimat tetapi idenya tetap sama kan gitu. Itu parafrasa. Nah, kita nggak bisa memungkiri bahwa ide kita terinspirasi dari karya orang. Itu nggak mungkin tuh, karena nggak ada sesuatu yang baru dunia ini. Semua cuma meneruskan karya orang gitu. Kita membaca, oh terinspirasi gitu kan. Nah, kalau kita mengutip karya orang yang sangat-sangat jelas tulisannya tidak kita ubah, nah itu perlu dikasih catatan. Gitu. Karena beberapa karya pengarang besar yang saya baca cerpenis-cerpenis senior itu sangat disiplin dalam menuliskan catatan kaki untuk karya-karya yang mereka terinspirasi dan mengutipnya gitu misalnya ada 5 kalimat itu 5 kalimat tidak diubah sama dia tidak diparafrasakan maka dia tulislah sebagai catatan kaki bahwa seperti Mas Rasul bilang di Olenka tadi ini terinspirasi dari karyanya misalnya karyanya siapa tadi puisi itu gitu penulisnya disebut dihormati karena kalau kita nggak bisa menghormati tulisan orang sekali lagi kita tidak perlu lagi menyampaikan pesan moral dalam karya sastra itu bagi saya itu bullshit tuh, mohon maaf itu. Jadi saya selalu menghargai keaslian karya orang dan orang yang karya sastra yang bisa menghargai karyanya orang lain. Gitu. Jadi itu aja poin dari saya gitu. Jadi terima kasih Bu Sri. Oh ya, terima kasih Bang Edward. Berarti berkarya memakai dengan apa etika. Setuju. Terima kasih Bang Edward sharingnya. Ini satu lagi pertanyaan nih dari Mbak Fitri, itu bagaimana kita mengukur kata-kata itu populer gitu, sehingga tidak perlu ada catatan kaki. Nah itu bagaimana cara mengukurnya? Itu mungkin ada masukan gitu dari sekalian aja nih Bang Edward sama Bu Nina. Silakan Bu Nina. Ya, tadi saya mencontohkan ya Mbak Fitri ya, salah satu kita ingin mengetahui apakah cerpen yang kita buat yang di dalamnya terdapat kata-kata non bahasa Indonesia ya, di luar bahasa Indonesia, apakah itu istilah asing, apakah itu istilah bahasa daerah, kalimat bahasa daerah dan sebagainya. Salah satu caranya adalah memberikan kepada orang lain. Tapi tergantung kepada penulis. Saya pikir tadi Bang Eda sudah menjelaskan. Bila kita membuat cerpen dengan menggunakan bahasa yang bukan bahasa Indonesia, supaya membuat nyaman, ya udah kita bikin aja catatan kakinya nggak masalah gitu kan. Kalau untuk mengukur, tadi saya hanya mencontohkan saja bagaimana bahasa kita yang sudah dianggap sudah membumi lah ya, minimalnya di Indonesia. Itu hanya contoh misalnya. Tapi kalau memang kita merasa ragu, ya udah aja buat catatan kakinya. Kalau misalnya kita merasa ragu, ini loh kata kita kan belum tentu orang lain paham kan gitu. Walaupun kita merasa bahwa itu sudah bahasanya sudah se Indonesia tahu, tapi ada keraguan ya sudah kita buat saja catatan kakinya itu akan lebih aman begitu. Itu ya Mbak Fitri ya, tadi yang saya sampaikan hanya contoh saja sih.
Enggak, Bu Sri. Baik, terima kasih jawabannya. Semoga bisa membantu Mbak Fitri. Mungkin kita juga harus sering apa ya istilahnya itu sering komunikasi. Oh ini populer apa enggak gitu ya? Atau kita browsing-browsing gitu. Kan sekarang itu banyak kata-kata itu di media sosial itu sering diucapkan, tapi udah sering gitu, udah denger gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah ini masih membuka sesi pertanyaan apa cukup? Saya kira cukup, Bu Sri. Udah jam 5. Sudah jam 5. Nah, karena ini waktunya semakin sore, maka kita lanjutkan lagi nanti ke pertemuan selanjutnya mungkin dengan tema yang sama atau tema lainnya. Jadi Bapak Ibu ikuti terus informasi-informasi dari pulpen ini, jangan sampai ketinggalan. Jujur saya dulu itu banyak ketinggalan karena kurang komunikasi itu. Nah, nanti Bapak Ibu sekali lagi yang juara itu yang bukunya dibukukan untuk segera mengirim bionarasi dan fotonya itu ke alamat email, nanti mungkin di grup di-share kembali ya kepada Ibu Nina. Silakan untuk menyampaikan ini closing statement. Saya Ya, persilakan. terima kasih Bu Sri. Ya. Teman-teman sahabat pulpen yang hebat, saya bersyukur sekali ada di tempat ini ya. Saya bersyukur sekali walaupun saya masih belajar, saya memberanikan diri untuk menjadi penyambung lah ya Bang. Kalau narasumber masih jauh, saya memohon maaf apabila apa yang saya sampaikan kurang puas atau apa yang tidak ada perbedaan pendapat. Ya itulah perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang indah gitu ya. Maka yuk kita sikapi. Yang penting adalah bagaimana kita terus berkarya. Dan terima kasih kepada Bang Edward ya sudah memberikan kesempatan saya untuk belajar bicara di depan teman-teman se-Indonesia ini ya. Ada Mbak Siska di ini, ada Bang Iqbal dan sebagainya yang secara keilmuan lebih dari saya. Ada Pak Budi dan saya. Pak Budi punten kalau saya menjawabnya kurang puas. Jadi itu saja teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita coba berfoto dulu. Mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu untuk ditampilkan layar kameranya sehingga saya bisa mengambil tangkapan layar begitu. Jangan, belum mandi. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Uti, ayo. Nggak apa-apa Ti. Monggo Bu Tati, Bu Titi, Aku ini. Ibu Eha. Ini nanti akan kita upload loh di Kompasiana bersama. Aku belum mandi. Ya, kita buat tangkapan layar terlebih dahulu ya. Sudah siap ya? Oke, tunggu sebentar, saya hitung. 1, 2, 3. Tunggu sekali lagi, sebentar. Untuk yang kedua kita bergaya mungkin lebih enak kali ya. Bebas, gaya bebas. Oke, gaya bebas ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Ya, silakan Mbak Sri Rohmatia Jalil. Mbak Sri ya panggilnya ya? Iya. Oke, silakan Mbak Sri. Karena dari Jawa, boleh Mbak Sri. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung di acara pertemuan rutin pulpen. Ini yang 13, nanti selanjutnya ada yang ke-14. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmunya bermanfaat, berkah, dan bisa dipraktekkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Keren. Bapak Ibu semua ikuti ya. Waalaikumsalam Bu Nini, Ibu Anissa, Pak Budi. Terima kasih Bu Sri.